Hai, namaku Rebecca dan aku berumur 18 tahun. Pernahkah kamu dikhianati oleh orang tercinta? Bisakah kamu memaafkannya? Aku tidak mengharapkan ini dari temanku. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana ide seorang teman untuk membuatku menjadi model webcam berakhir. Aku tinggal dengan orang tuaku di kota besar dan ini adalah tahun seniorku. Sayangnya, ini adalah sekolah ketiga aku untuk beberapa alasan. Aku tidak begitu baik berhubungan dengan orang, atau tepatnya, mereka tidak cocok denganku. Itu mengapa aku harus pindah dari satu sekolah ke lainnya. Tapi di balik itu, di sekolah pertama, bahkan di kelas bawah, aku berhasil untuk bertemu dengan seorang pria baik yang menjadi teman baikku. Dan dia adalah teman baikku sampai suatu waktu. Ray itu adalah nama temanku, dan aku sangat dekat. Kita mengerti satu sama lain dengan baik. Kita selalu mempunyai banyak ide bagaimana caranya bersenang-senang. Suatu waktu kita mengecat kamar Ray. Oh, bagaimana marahnya orang tuanya. Berada di minat yang sama, kita sering melakukan prank bersama. Aku memperlakukan Ray seperti saudaraku, tidak lebih atau kurang. Sekarang semuanya berbeda, dan itu sulit untukku mengingat saat di mana kita sangat bahagia. Kamu akan mendengar ceritanya dari sini. Dulu kita memiliki rencana besar. Di musim panas, setelah menyelesaikan sekolah, kita memutuskan untuk berlaut bersama. Di waktu bersamaan, kita ingin merasakan kemandirian hidup setelah kita lulus sekolah. Apa kamu pernah merasa di saat kamu merencanakan perjalanan, kamu hanya memikirkannya? Pikiran akan teman baikku dan aku bersantai bersama di laut menghiburku setiap hari. Suatu hari, Ray menghilang dari radar. Aku tidak mendengar kabar darinya. Aku khawatir mencoba mencari tahu apa yang salah dengannya, tapi aku tidak punya waktu. Ray datang menemuiku. Itu sudah larut malam dan sangat tak terduga. Aku kaget tentunya. Langsung menyuruhnya masuk dan mulai bertanya tentang kemana dia menghilang. Ray memberitahuku bahwa dia menemukan sebuah tema sangat keren dan ingin menunjukkannya padaku secepat mungkin. Aku tergoda. Aku menunggu saat dia menunjukkan padaku beberapa game baru atau blog keren dengan artikel menarik. Tapi Ray malah membuka sebuah website dan memutar sebuah link video. Seorang gadis cantik dengan pakaian dalam muncul di layar. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, jadi aku meminta Ray untuk menjelaskannya padaku sesegera mungkin. Ray memintaku untuk diam dan hanya menonton. Lalu dia beralih ke gadis di sisi lain dari layar. Dia berkata padanya untuk melepas pakaian dalamnya dan berbaring di ranjang, dan dia langsung mengabulkan permintaan Ray. Aku merona dengan terkejut dan malu dan mematikan video itu. Aku melihat Ray dan aku takut. Aku menjauh darinya. Aku berkata padanya bahwa dia seorang maniak dan menjauh, tapi dia mentertawakanku. Dia berkata aku tidak seharusnya khawatir. Dia tidak melakukan ini untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dia punya rencana. Dia menjelaskan padaku bahwa melalui website kita bisa dengan cepat menghasilkan uang untuk perjalanan kami. Aku berpikir dia bicara tidak masuk akal. Aku berkata bahwa mencari uang online tidak semudah yang dia pikir. Dia tidak tahu banyak tentangnya. Ketika dia mendengar ini, dia membalas kesal bahwa aku tidak tahu banyak. Dia terdiam lalu menambahkan bahwa aku bisa menghargai usahanya untuk mencari uang untuk perjalanan kami, tidak hanya mengkritiknya saja. Untuk beberapa alasan aku mempercayainya dan aku merasa malu. Aku setuju untuk mendengar rencananya. Rencananya cukup mudah. Kita harus menemukan seorang gadis cantik yang siap bekerja sebagai model webcam dan kita mengurus manajemen dan iklannya dan mendapat pemasukan cukup di bulan pertama. Lalu dia terdiam dan melihatku dengan yakin. Aku tahu, dia ingin aku melakukan ini untuk uang. Aku sangat marah padanya. Dia pikir aku ini siapa? Aku mengatakan segalanya yang kupikirkan tentangnya dan ide menjijikannya. Balasannya, dia menyebutku seseorang yang naif dan dia pergi. Kita tidak berbicara dalam waktu lama setelah itu. Situasi ini membuatku depresi. Aku tidak ingin kehilangannya. Dan entah kenapa aku merasa bersalah. Aku segera menyadari bahwa aku tidak seharusnya sangat marah dengannya waktu itu. Itu hanya pandangan kita yang berbeda akan webcam. Aku mengirim pesan bahwa aku merindukannya dan mengajak bertemu. Awalnya dia tidak menjawabku, dan aku takut aku akan kehilangannya selamanya. Lalu sebuah pesan datang darinya. Dia menulis bahwa dia tidak ada waktu untuk bertemu denganku. Dia sibuk menerapkan idenya, mencari model dan juga mencari teman baru.
Aku menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk mempertahankan pertemanan kami. Aku tidak mau melakukan ini, tapi aku menulisnya bahwa aku setuju berpartisipasi dalam idenya. Tapi jika dia berjanji bahwa tidak akan ada yang mengetahuinya, segera dia tiba dan dengan bahagia memberitahu bahwa dia sudah mendaftarkanku dan bahkan menemukan klien pertama yang akan menghubungiku dalam beberapa jam. Aku mulai bersiap, aku pergi ke toko untuk membeli pakaian dalam, menata rambut dan make up, membersihkan kamarku. Aku tidak bisa percaya aku menyetujuinya, dan aku sudah berharap ini berakhir. Pernahkah kamu harus melakukan sesuatu yang kamu tidak suka, melawan dirimu sendiri demi orang yang kamu sayangi? Bagaimana perasaanmu? Ketika klien menghubungiku, Ray bersembunyi di lemari supaya tidak membuatku malu dan aku berbaring di ranjang dengan pakaian dalam. Seorang pria muncul di layar. Dia sangat yang menyenangkan, gemuk, tidak bercukur, dan memiliki kaki kurus. Aku tidak bisa percaya ini terjadi padaku. Aku mencoba untuk menahan rasa jijik dan tersenyum pada klien. Lalu dia menyuruhku untuk melepas braku dan duduk lebih dekat ke kamera. Aku tidak tahu kalau aku harus membuka baju. Aku berpaling pada Ray dan dia mengangguk ke arahku dan menunjukkan padaku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yakin? Tapi aku memutuskan untuk total dan memenuhi permintaan pria tersebut. Dia menyingkir dari kamera dan aku bisa melihat dada berbulunya yang tebal, perut gendut, dan dia hanya mengenakan pakaian dalam. Melihatku sesekali. Aku muak dengannya. Pria itu melihatku untuk sementara, memintaku untuk berdiri di beberapa posisi, dan aku melakukan semua yang dia minta. Tapi lalu dia memintaku untuk melepas semua pakaianku, berbaring di ranjang, dan aku merona dan meminta izin pergi. Aku pergi ke lemari dan berbisik pada Ray bahwa ini terlalu berlebihan. Dan aku tidak menyetujui ini. Tapi dia berusaha meyakinkanku lagi. Dia berkata jika aku pergi sekarang, pria itu tidak akan membayar dan semuanya berakhir sia-sia. Dia juga berjanji bahwa ini sudah maksimum dan tidak akan ada lagi yang perlu dilakukan. Aku mempercayainya dan berpaling ke kamera. Aku memenuhi permintaan pria itu berbaring di ranjang dan lalu menyadari aku tidak bisa bergerak. Jantungku berdetak ketakutan dan aku tidak bisa untuk melebarkan kakiku seperti yang klien itu minta. Aku bisa mendengar Ray di lemari memintaku untuk melanjutkannya. Dan klien itu semakin tidak sabar dan memaksaku. Itu hanya membuatku merasa buruk. Aku panik melihat sekitar ruangan untuk sesuatu yang bisa membantuku. Lalu mataku berhenti di monitor. Dan di sebelah gambarku, aku melihat titik merah. Simbol dari rekaman video. Aku melompat, mematikan kamera dan mencabutnya. Aku siap untuk merobek Ray menjadi bagian. Aku menariknya keluar dari lemari dengan cekikan leher dan mulai berteriak meminta penjelasan. Bagaimana dia bisa mengambil gambarku tanpa permisi? Dia berusaha menjelaskan bahwa dia tidak sengaja menekan tombol rekam. Tapi tentu saja aku tidak mempercayainya. Ini bukan sebuah kecelakaan. Aku sangat serius. Aku berjanji bahwa aku akan menceritakan tipuan bisnis ini ke orang tuanya jika dia tidak mau mengaku. Itu berhasil. Dia mengaku bahwa dia ingin menjual rekamannya di internet dan berbagi keuntungan denganku. Aku kehabisan kata. Aku tidak bisa percaya aku mendengar ini darinya karena aku mempercayainya. Aku duduk di ranjang dan mulai tertawa histeris. Aku berteriak dan menyalahkan diriku berkali-kali karena dituntun oleh godaan Ray dan menyalahkan Ray untuk memaksa aku menjadi prostitusi online untuk uang. Aku menunjuk Ray dan berkata padanya untuk menjauh dari pandanganku. Aku berkata aku tidak akan bisa mempercayainya lagi atau memperlakukannya seperti dulu. Sebelum dia pergi, Ray memintaku untuk tidak memberitahukan ini pada orang tuanya apa yang terjadi. Aku setuju jika dia berjanji tidak menulis atau menghubungiku lagi dan menghapus semua rekamanku. Ray setuju dan pergi. Aku ditinggalkan sendiri. Aku pergi ke cermin dan melihat diriku. Itu membuatku sangat muak untuk menyadari apa yang baru saja kulakukan. Aku menyadari bahwa aku sangat takut menjadi pengkhianat untuk Ray dan tidak menyadari pengkhianat sesungguhnya. Ketika aku mulai sadar, aku segera menghapus semua akunku di website menjijikan ini dan menghapus semua percakapanku dengan mantan temanku. Ingin melupakan semuanya. Kita belum berbicara sejak itu. Tampaknya teman masa kecil tidak selalu bisa bersama denganmu.
Tapi aku belum melupakan mimpiku untuk pergi ke laut. Aku bekerja sebagai barista di toko kopi dan menabung untuk perjalanan itu. Jika kamu menyukai ceritaku, like dan subscribe ke channel ini. Dan jangan mengikuti ide yang mencurigakan.